Pemaparan saya ini adalah merupakan legal opini saya. Jadi bisa salah dan juga bisa benar. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi jika ada benarnya, itu semata karena rahmatnya Allah kepada kita semua. Inilah kanal pembagian waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Selamat berjumpa kembali sahabat mediator, sahabat advokat sekalian, dan semua subscriber dari kanal pembagian waris. Di tengah-tengah pembahasan kita tentang azas-azas atau kaidah-kaidah hukum waris dalam KHI, kemarin saya menyempatkan untuk membuat satu video tentang praktek pembagian waris, karena kebetulan kemarin ada yang lagi berkonsultasi tentang pembagian waris. Kemarin kasusnya yang meninggal dunia adalah si istri. Jadi kemarin pembagiannya adalah pembagian kepada duda dan anak-anak. Lah, agar kita lebih terampil untuk melakukan pembagian, maka saya akan berikan satu contoh lagi kasus. Kasusnya tetap yang seperti kemarin, tapi kita ubah bahwa yang meninggal bukan si istri, tetapi sekarang dibalik, yang meninggal adalah si suami. Jadi pewarisnya adalah sekarang ini suami, sedangkan video kemarin pewarisnya adalah si istri. Untuk itu, maka langkah pertama seperti kemarin, kita harus pahami dulu silsilah sehingga kita bisa mengetahui kasus posisinya. Untuk itu, mari kita perhatikan silsilah yang saya buat seperti berikut ini. Sekalian, ini kasusnya hampir sama dengan yang kemarin, yaitu si Ahmad menikah dengan Badriah pada tahun 2002. Kemudian dalam perkawinan itu memiliki 2 orang anak, 1 anak perempuan bernama Darsih dan 1 anak laki-laki bernama Didik. Di samping meninggalkan 2 orang anak tersebut, dalam perkawinan antara Ahmad dengan Badriah didapatkan harta bersama atau harta gonogini. Kenapa disebut gonogini? Karena harta kemarin yang kita sampaikan di video sebelumnya itu diperoleh selama dalam perkawinan. Harta ini berupa rumah, 1 rumah yang dibeli pada tahun 2010, sedangkan perkawinannya adalah tahun 2002. Jika di kasus kemarin yang meninggal adalah si Badriah atau istri, sekarang kita balik. Bagaimana perhitungannya pembagian waris apabila yang meninggal adalah si suami atau si Ahmad? Oke, dipahami dulu silsilahnya. Ini dibalik dengan video yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan cara pembagian sebagai berikut. Kita akan coba memberikan penyelesaian pembagian waris ini sebagai berikut. Yang pertama, tetap seperti kemarin, karena ada harta bersama, maka harus dilaksanakan 2 tahap pembagian. Tahap pertama, kita lakukan dulu pembagian gonogini dulu. Gonogini ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 96 KHI.
Di mana masing-masing dari suami atau istri ini mendapatkan bagian 1/2, yaitu si Badriah mendapatkan 1/2. Kemudian si Ahmad mendapatkan bagian sama 1/2 bagian. Jika di kasus kemarin, di video kemarin yang meninggal dunia adalah Badriah, sekarang kasusnya kita balik, yang meninggal dunia adalah Ahmad. Oleh karenanya maka bagian si Ahmad yang setengah bagian ini harus dibagi kepada ahli warisnya. Lalu siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah 1 janda atau Badriah. Kemudian ada anak perempuan namanya Darsi. Anak perempuan. Yang ketiga adalah Didi. Anak laki-laki. Darsi dan Didi ini, karena ada Didi, ada anak laki-laki, dia merupakan asobah secara bersama-sama. Sedangkan janda mendapatkan bagian 1/8 bagian. Kita 1/8 bagian. Beda kalau yang meninggal kemarin si Badriah, maka Ahmad selaku duda mendapatkan 1/4. Jadi 1/8 bagian ini dasarnya adalah pasal 180 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa janda mendapatkan 1/4 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak. Tetapi jika pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan 1/8 bagian. Nah, kemudian nanti sisanya setelah diambil janda ini akan dibagi. Setelah diambil janda nanti akan dibagikan kepada anak. Karena anaknya terjadi dari 2, tetapi 1 perempuan dan 1 laki-laki, maka ketentuannya adalah 2/1 sesuai dengan pasal 176. Maka sisa harta nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Si Darsi mendapatkan 1/3, kemudian si Didi mendapatkan 2/3. Sahabat sekalian, jika masih berupa pecahan-pecahan seperti ini, kita akan kesulitan untuk membagi. Maka sama seperti dengan cara atau kaidah kemarin yang kita sampaikan. Pecahan-pecahan ini harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi ada angka setengah, ada setengah, ada bagian ini 1/8. Nah, kemudian ini nanti ada sisa dari ini tadi harus bisa dibagi 3. Harus bisa dibagi menjadi 3. Sekarang kita samakan. Ini 2 bisa ke 4, 6, 8, kemudian 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Nah, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini sama dengan 12/24. Yang 8 ini ke 16. Di 24. Sebetulnya ini sudah ada persamaannya, kelipatan 16 ini menjadi 16. 2/16 dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/16 ini sudah sama. Tetapi sisanya ini nanti tidak akan bisa dibagi menjadi 3. Maka harus dilanjutkan ke 24. Berarti
sampai ke 24 sama dengan sampai ke sini ini sama dengan 3/24 gitu. Jadi kita alihkan ke sini. Namanya gonogini ini yang masih utuh ini adalah 1. 1 itu nilainya sama dengan 1/1. 1/1 itu nilainya sama dengan 24/24. Nah, harta gonogini yang masih utuh per 24/24 ini kita laksanakan pembagian menjadi 2 dulu, yaitu pembagian gonogini. Yaitu Badriah mendapatkan setengah, ini sama dengan nilainya 12/24. Sedangkan Ahmad ini juga mendapatkan setengah, sama dengan nilainya 12/24. Karena Ahmad yang meninggal, maka harta bagiannya Ahmad yang 12/24 ini yang dibagi kepada ahli waris. Siapa ahli warisnya? Adalah Badriah ini tadi dan 2 orang anak. Badriah mendapatkan, janda mendapatkan 1/8. Ini tadi sudah kita samakan penyebutnya. 1/8 ini nilainya sama dengan 3/24. 3/24. Jadi si harta yang ditinggalkan oleh Ahmad 12/24 diambil bagian si janda 3/24, berarti ketemunya masih ada sisa harta 9. Berarti sisa harta adalah 9/12. Ini menjadi asobah. Bagiannya asobah. Nah, 9/12 sisa harta ini bagiannya asobah dibagi kepada anaknya. Karena anaknya itu ada 1 perempuan mendapatkan 1/3 dan Didi anak laki-laki mendapat 2/3, maka pembagiannya adalah 1/3 dikalikan 9/12. 3 bagi 3 1, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Berarti 1 kali 3 sama dengan 3/24. Maaf, ini 24 ya. 24. Nah, ini 24, maaf. Jadi kemudian 2/3 ini dikalikan 9/24. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. 2 kali 3 sama dengan 6/24. Jadi saya ulangi. Harta pertama-tama yang masih utuh dibagi, dilaksanakan pembagian gonogini. Badriah mendapatkan setengah atau senilai dengan 12/24. Sedangkan Ahmad, pewaris yang meninggal ini juga mendapatkan setengah, nilainya 12/24. Kemudian bagiannya si Ahmad ini, karena Ahmad meninggal, maka dibagi kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Adalah Badriah mendapatkan 1/8. Ini sama nilainya dengan 3/24. Nah, setelah 12 diambil 3/24, maka sisa harta adalah 9/24. 9/24. Nah, 9/24 ini bagiannya asobah. Asobah itu ahli waris yang berhak menghabiskan sisa harta. Nah, dibagikan kepada Darsi 1/3 kali 9/24. Kemudian Didi 2/3 kali 9/24. Ketemunya bagian Darsi 3/24, bagian Didi 26. Sekarang kita jumlahkan. Kita cek apakah pembagian ini sudah betul apa belum. Kalau ini nanti sudah habis, artinya itu sudah betul. Jadi 24 ini dibagi menjadi bagian Badriah 12/24. Terus Badriah mendapat bagian lagi dari bagian mewaris 3/24. Gitu.
Nah, ini sama dengan 15/24. Terus kemudian ditambah bagiannya darsih 3/24. Ketemunya berarti 18/24. Sudah 18/24. Ditambah lagi bagiannya Didik, itu 6/24. 18 ditambah 6 sama dengan 24/24. Berarti harta sudah habis dibagi sesuai dengan kaidah hukum waris Islam di dalam kompilasi hukum Islam. Sekian sahabat sekalian, apabila ada yang ditanyakan, monggo silahkan, jangan sungkan-sungkan disampaikan melalui kolom komentar agar insya Allah ke depan kita bisa memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan kami. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.